alibi mereka tuh kan kayak, nih lu bayangin kalau kita orang Islam itu kemudian tidak ada di kekuasaan, tidak berkuasa, tidak memiliki tidak memegang kebijakan, ini pasti dipenuhi oleh orang-orang munafik. Payunen Gusti Allahu Rabbi, ieu diri karaos hina dina, si horeng teh diri gagah turongka mung ukur pangersa salira Allahu Rabbi, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Henteu daya henteu upaya tanpa pangersa salira Gusti, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Henteu daya henteu upaya tanpa pangersa salira Gusti. Mantap. Raoseun Kang Dery. Duh, wangi-wangi di Saung Podcast. Saung Podcast di Jenteng. Saya bernama lain Saung Podcast ya teh. Podcast di Saung gitu we Podcast di Saung namanya. Gitu teh. Aduh. Iya Kang Dery saya teh keur ningali berita ya. Berita nu anyar ge. Heeh. Viral. Anu kamari ngabaledogeun kursi teh ini. Yang ngelempar kursi ke Anu jelema ngasa jago teh ya. Oh iya. Eta. Berasa anak bos. Berasa loba duit. Berasa loba duit. Kan kitunya ngomongna teh. Orang miskin kayak kamu mana bisa laporin saya katanya gitu. Dah kayaknya kenyataannya memang di kita tuh hukum tuh ompong juga teh. Jadi nu boga duit asa gede kawani gitu. Karena viral diproses. Duka pamit teu viral mah dukanya. Duka teu viral mah. Nah, matakna ayeuna teh urang teh dibarengan sareng Ustaz Ali. Masya Allah. Saya Alhamdulillah. Masyaallah. Nah jadi di kacamata. Iya. Tadi mah di kacamata. Tadi mah di kacamata. Mesami jeung host. Aduh. Nyamikeun. Aduh. Kegantengan saya jadi tersaing ini tadi. Aduh. Alhamdulillah. Berarti lebih ganteng. Masya Allah. Nyata gitu tadi ayeuna teh. Nah, hukum teh asa bisa di otak-atik ayeuna mah. Ieu teh jelema nu salah atau hukumna nu salah teh salah rasna mah. Mahanya eta teh. Kalau kita melihat problematika satu bangsa tidak hanya menyerahkan kepada orang ya, kepada penguasanya, tapi kepada kepemimpinannya atau sistemnya. Itu yang harus kita harus kaum muslimin harus melek ya, melihat bahwa ketika melihat sebuah perkara tidak hanya melihat orang, tapi melihat kepada sistem yang dijalankan. Banyak di antara kita ketika Islam yang dijalankan lalu ada menyelisihi ya, walaupun kecil, lalu dianggap sebagai sebuah perkara karena Islamnya gitu kan, bukan melihat karena orangnya. Oh iya benar. Itu. Sementara kalau melihat sistem yang dijalankan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan sistem syariah, maka dipandang itu adalah sebuah perkara yang hebat gitu ya, orang hebat, tidak ada cacat gitu ya. Jadi intinya begini, kalau melihat Islam jangan dilihat dari perilaku orang, lihat dari sumbernya, yaitu Quran dan Sunnah. Itu harus diperhatikan oleh kita ya. Nah itu. Padahal kalau kita perhatikan ketika aturan yang maha adil, aturan yang sesuai dengan fitrah, aturan yang memang dari zat pencipta kita yang tahu betul tentang sistem kehidupan, itu
menyelisihi saja itu akan terjadi error. Apalagi kalau bukan syariat Islam, ya kan gitu. Nah, itu sudah dipastikan error, gitu ya. Bahkan para ulama menyampaikan bahwa berbicara tentang keadilan, berbicara tentang satu hal yang diukur terkait dengan sistem yang adil, ketika itu bukan syariat Islam sudah jauh dari keadilan. Ukuran itu sudah nggak ada, gitu ya. Itu yang harus diperhatikan oleh kita ya. Ibnu Taimiyah, ahli tata negara Islam itu selalu menyampaikan hal yang demikian. Jadi ukurannya itu adalah ketika tidak menyelisihi, syariat Islam, walaupun rakyat senang dengan aturan itu. Cukuplah sudah tidak ada keadilan jika bukan syariat Islam yang diikuti, walaupun rakyat menyenangi gitu. Sudahlah, tidak ada itu ukuran-ukuran hal yang demikian. Gitu. Gitu. Jadi itu masalahnya. Kan kita saat ini berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang aturan yang tidak bersumber dari Islam. Nah, ini kadang-kadang masyarakat memandang demokrasi itu sebatas memilih penguasa, ya kan? Tidak menyadari secara substansi. Emang demokrasi nggak sesuai dengan Islam, Dad? Ya. Kan di demokrasi itu ada musyawarah. Iya, betul. Di Islam juga ada musyawarah. Betul. Relax dong. Ya, mari kita lihat demokrasi itu dari mana ya. Yang terbaru William Blum menyatakan bahwa deadly ya, satu hal yang mematikan ekspor dari Amerika itu adalah demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu adalah merusak negeri-negeri jajahan ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi akarnya dari mana? Itu yang pertama. Tidak ada kaitannya dengan agama samawi apapun. Demokrasi ada. Ya, benar. Nggak ada kaitannya ya, juga dengan apapun. Ya. Lalu kalau melihat demokrasi, lihatlah dari metode pengambilan hukum. Ya, pengambilan hukumnya itu adalah bukan dari agama, tapi dari manusia yang diberi kebebasan atau liberalisme. Jadi justru demokrasi itu lahir untuk mencerabut keterikatan umat Islam dengan syariat Islam. Karena hukum adalah di tangan manusia, kedaulatan tangan rakyat, ya. Gitu. Jadi itu adalah menjadikan manusia sebagai Tuhan untuk membuat aturan bagi manusia yang harus diikuti oleh manusia, lalu mengabaikan hukum ini. Dia lahir dari akar demokrasi, dari akar sekulerisme, pemisahan antara agama dan kehidupan. Bagaimana mungkin Islam itu bertentangan dengan sekulerisme, pemisahan? Islam itu apa tuh Nabi Badil kita batakfur Nabi Ba, betul kan? Bagaimana itu? Lalu dalam ayat lain mereka menjadikan keimanan sebagian pada Allah dan juga pada Rasul. Lalu dengan hal itu dia mengambil jalan tengah di antara keduanya. Bagaimana Allah menyampaikan ulaikahum kafirun haqqa. Itu sebenar-benarnya kafir. Kalau memisahkan antara agama dan kehidupan. Nah, itu dari situ. Lalu yang ketiga adalah dari sisi memilih penguasa. Sama. Pemilih penguasa adalah hak rakyat. Sama dalam perkara demikian. Tapi penguasa yang dipilih untuk apa? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Kalau dalam Islam di tangan rakyat untuk memilih penguasa. Tapi penguasa yang dipilih adalah untuk menjalankan syariat Allah. Kalau ini adalah untuk menjalankan aturan yang dibuat atau sistem yang dibuat oleh manusia. Di mana ada kesamaannya? Demokrasi dan Islam. Jauh atau ya gitu mah ya. Ada yang demokrasi gitu. mah. Terus sering disinggung. Ya, orang jualan selalu kecap nomor 1, betul nggak? Agar bisa diterima, betul nggak? Apa? Kecap nomor 1 gitu ya. Jadi jadi gini, kalau jualan kecap dia akan bilang kecap produk saya adalah nomor 1 gitu. Walaupun kurang enak, betul nggak? Nah, ini jualan kecap saya Amerika, nomor 1 paling enak gitu enak. Ya. Atau apa ya? Sekarang martabak saya paling enak gitu ya. Nah, gitu. Lalu dia berusaha untuk diterima oleh customer, oleh pembeli. Maka dia bilang demokrasi itu syura, ya kan? Nah, gitu. Sekarang kita lihat syura dalam Islam itu harus dilihat dalam beberapa perkara. Yang pertama, jika terkait dengan hukum agama maka tidak ada pilihan lain mengikuti syariat agama. Apakah
di negeri ini meminum minuman keras itu haram apa boleh? Di negeri sekarang. Iya. Ya boleh Di negeri-negeri demokrasi boleh. Boleh. Sholat itu sholat 5 waktu itu wajib atau mubah? Atau boleh dilaksanakan, boleh tidak? Boleh. Boleh? Bebas. Dilaksanakan, boleh tidak bebas. Apakah sesuai dengan syariat Islam? Tidak sesuai. Lokalisasi dalam Islam nggak boleh. Tidak Selesai. boleh. Udah jelas. Udah jelas. Produksi minuman keras untuk dikonsumsi oleh masyarakat boleh atau bagaimana? Kalau ada izin menjadi boleh, tidak boleh ada yang ganggu. Iya, Jadi kita nggak diperjualbelikan bisa. juga bebas. Oke. Kalau terkait dengan hukum Islam, tidak ada pilihan lain kecuali menjalankan syariat Allah. Terkait dengan keahlian, skill, kalau mau membangun jalan diserahkan kepada siapa? Kepada tukang martabak, enggak kan? Enggak. Tapi adalah kepada arsitektur atau apa itu? Kontraktor. Sipil lah ya. Betul. Nah, itu terkait dengan bangunan sebagainya diserahkan pada mereka. Lalu kalau terkait dengan kebutuhan daerah, maka siapa yang diambil? Wakil daerah. Dia lebih paham. Orang sini akan lebih paham problematika yang ada di sini terkait dengan fasilitas umpamanya. Fasilitas jembatan dulu atau jalan dulu. Atau gedung sekolah dulu. Serahkan pada dia. Kalau terkait dengan perkara yang mubah, baru itu adalah suara yang terbanyak. Dalam demokrasi semuanya menyerahkan kepada suara yang terbanyak. Mau yang termasuk mubah, mau mau yang apapun. sunnah, mau yang wajib gitu ya. Mau yang wajib maupun diserahkan pada Suara mereka. terbanyak ya. Apakah sama? Tidak. Jauh banget. Jauh banget dengan Islam. Ibarat dasar sumur dengan langit. Ya, jadi jauh banget. Tapi kan ini sistem yang disepakati oleh Bapak bangsa di Indonesia nih, Tad. Gimana, Tad? Hal ini pun perlu dipertanyakan dalam kita baca sejarah bagaimana BPU, PKI dan sebagainya. Kayak Adakah di situ sistem demokrasi? iya ya. Sebelumnya Yang ada adalah ini dibentuk apa namanya Republik Indonesia. iya, ya kan? belum Perubahan belum ada disuntik sistem tuh. Iya. Saat itu tuh ya. Ya betul. Iya Republik juga ya. Indonesia itu adalah kekuasaan dibagi 3, ya nggak? Yudikatif, eksekutif dan Legislatif. Legislatif. Ya, itu share power ya, karena mereka menganggap antitesa itu dari sistem kerajaan monarki, ya, dari monarki, tidak dari kehilafahan, tapi dari monarki. Karena Indonesia itu terdiri daripada monarki yang tidak ada kekuasaan untuk share power dalam menentukan apapun. Kalau dalam monarki, raja itu sepenuhnya dia berkuasa, termasuk memilih penggantinya. Dia diserahkan pada rakyat. Ya, ya. Nah, gitu. Nah, itu maka muncullah demokrasi. Akan dianggap padahal demokrasi sendiri oleh siapa? Oleh Aristoteles. Ini dinyatakan sebagai sistem yang paling buruk. Oh iya. Ya, oleh mereka. Ya. Kemarin juga pas Kang Hendri ya, permasalahan ekonomi itu gara-gara monarkinya Ya, katanya. betul. Lalu berbicara itu kan sebelum Masehi. Kira-kira itu sistem demokrasi dengan republik yang dijalankan itu adalah sistem yang kadaluarsa banget gitu ya. Zaman batu itu ya. Udah lama banget. Dengan sistem syariat Islam tahun berapa syariat Islam? 7 Masehi. 6-7 Masehi. Kalau ini sebelum Masehi. Jadi gue bicara khilafah Islam, sistem syariah itu adalah masa lalu. Lebih masa lalu mana dengan demokrasi? Itu kadaluarsa zaman batu itu. Nah, zaman batu yang udah jelas buruknya oleh orang yang pernah melakukannya itu adalah buruk, diambil kembali. Nah, gitu. Ya. Nah, dengan begitu bukan berarti kita cinta monarki. Kita cinta Islam, betul nggak? Betul, Karena aturan itu adalah aturan dari Zat yang maha adil, dari pencipta kita, yang paham betul tentang kita, kehidupan dan pasca kehidupan ini. Betul. Gitu. Waalaikumsalam. Aduh, Masya beneran ya? Allah, keren. Masya Allah, hatur nuhun, Kang Opi, Kang Diri, kudu rada deket Kang Diri. Kukuluban. Kukuluban isuk. Ya, termasuk dalam perkara hukum. Ya, hukum itu pasti ke dalam sistem demokrasi itu, walaupun itu adalah pilihan rakyat, kan sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang tanda kutip juga mengkhianati rakyat. Ya, kata siapa?
bahwa ketika jadikan wakil rakyat betul-betul menjadi wakil rakyat. Saya tuh beneran banyak pertanyaan tentang Iya. tentang orang-orang yang benar-benar ambisius tadi. Lihat sekarang tuh benar-benar artis berbondong-bondong jadi DPR, jadi wakil rakyat. Kemarin di Bandung Barat artis sungkul. Di Jawa Barat mah artis sungkul hanya nyaralon pokoknya mah. Saya ke nyalon kemari dicukur. Sebetulnya mereka itu tuh yang dicari oleh mereka tuh apa? Jadi apa namanya, share power atau apapun itu, musyawarah dan sebagainya itu selesai dengan kekuasaan. Ya, dalam sistem apapun. Artinya bahwa kekuasaan itu bisa merubah segalanya. Ya, itu yang perlu ditekan oleh kita. Baik itu mengeruk duit, baik itu mengeruk suara, baik itu dengan berkuasa. Dan kekuasaan itu di dalam sistem bukan untuk menjalankan syariat. Ya, sistem demokrasi itu bukan menjalankan syariat, tapi adalah mereka semata nafsu untuk berkuasanya, garis catur bakonya ya. Itu begitu menjadi dewanya gitu ya, menjadi Tuhannya bagi mereka ya. Itu kehormatan akan didapat, jalan-jalan ke luar negeri akan didapat, betul enggak? Uang pun akan didapat lagi. Uang akan didapat lagi, betul enggak? Tunjangan akan didapat lagi. Berapa sekarang seorang anggota dewan di pusat? Iya, berapa tadi? Berapa? DPR RI lah. DPR RI 1 bulan berapa? Setidaknya ratusan juta. Ya. Lihat saja bagaimana pengakuan dulu pernah Krisdayanti membocorkan. Oh iya benar. Itu berapa? Bener. Ratusan juta. Uang aspirasinya gede banget tadi. Gede banget sekarang. Setiap aspirasi satu orang yang masuk pada dia ditentukan oleh Banggar, itu menjadi hak dia. Hah? Untuk gitu? Iya, mau dibagiin, mau dipakai ya terserah lah. Katanya uang duduk rapat pun gede juga ya. Belum uang Sekali perjalanan. rapat. Uang perjalanan ke luar negeri berapa? Jadi memang betul-betul mereka tuh jadi wakil, mewakili kita dalam keinginan kita untuk beli mobil udah diwakili sama mereka. Keinginan untuk jalan ke luar negeri udah diwakili sama mereka. Mau rumah mewah untuk wakil udah betul, diwakili. betul. Ya jadi itu adalah surga ya, manis betul gitu ya. Demikian kecuali orang-orang yang sadar ya. Kayak kemarin Dengan rumah itu. dinas juga tadi mereka tuh komplain kan, katanya rumah dinas udah nggak layak. Saya lihat tuh kayak real estate gitu tadi, bayangan kita tuh ya Allah. Gede-gede yo. Kan kita mah kontraktor ya. Kontraktor kita mah. Saya pernah nginep di rumahnya Dewan, pernah nginep. Oh pernah. Oh jauh banget. Waduh. Ya, berapa hari jauh banget. Jadi ya ukuran mereka yang sebut tidak layak itu kayak kita apa ya? Beli rumah yang MM-an lah. Jadi apa udah enak lah gitu. Jadi semuanya akan dapat dengan menjadi anggota dewan, semuanya akan dapat dan terus kan. Orang mau naik lagi belum ada modal mau apa? Kan gitu. Dengar berapa mau jadi anggota dewan? 3M. Alah 3M berapa? Tong dikeluarkan deh eta mah geus di kamari 550 paling ge Kang Dery mah. Untuk 30 miliar 25 miliar 30 dulu ya, benar. Dengar kemarin Gila, dalam itu. pemilihan Itu teh dalam anggota dewan kerangka ya? anggota dewan. Dalam kerangka untuk menjadi wali kota Cimahi, berapa yang terkecil? Terkecil berapa? Biaya mereka. 5. Dan nggak jadi. 10M. Berapa kira-kira? 5M. Selawai, Pak. 25. 25M. Belum jadi, Pak. Bu, Belum wali jadi, kota. Pak. Wali kota Cimahi. Belum jadi, Pak. Belum jadi. Udah Itu harus Jadi udah keluar orang tuh. itu dapat dari mana? Kalau memang dia kaya dari dirinya, kalau tidak kaya dari mana? Oligarki. Dari orang-orang yang oligarki. Pemodal. Dari pemodal yang ijon. Tahu ijon? Oh, ijon tuh. Ijon itu Masang taruhan. menyimpan Menyimpan suatu uang. untuk nanti dipungut dalam proyek penunjukan. Oh, iya. Oke. Proyek Ijon. dewan. Jadi ijon itu sekarang bukan hanya dalam buah-buahan. Ijon itu dalam politik sekarang itu. Jadi timbal Mengerikan. baliknya itu proyek. Proyek. Iya, kalau dia menang. Kalau tidak punya uang. Bagaimana dia akan membuat kebijakan yang pro rakyat? Kalau itu sudah diijon. Untuk menjadi Udah di-charter si proyek-proyeknya tuh ya. Kalau jadi kalau jadi ke saya proyeknya semuanya. untuk menjadi wasit di dalam
sistem pemilu demokrasi di mana dia itu sebagai KPU itu daerah, berapa biayanya? Tanyakan pada mereka, keluar berapa yang jadi, keluar berapa yang tidak jadi. Anu pernah nanya ke orang Oh iya. Oh iya. Oh, 100 nggak laku, Pak. 100 juta nggak laku, Pak. punya modal 100 tuh Nggak laku, Pak. Harus lebih dari itu. Gope. Bisa jadi. Pokoknya 100 nggak laku. Itu tingkat Cimahi. Daerah ya. Iya. Cimahi. Pak, kota. daerah, Pak. Cek lah. DPRD, betul. Yang dapat dan nggak Apalagi dapat. provinsi. Apalagi nasional, Pak. Matak lamun gagal nyaleg, ngagunuk di ditu di RSJ. Ini dia orangnya. Benar. Sekarang saat ini ketika seseorang, coba orang yang mendapatkan penunjukan langsung yang mendapatkan proyek dari sebuah pemerintahan, dapat pusing, nggak dapat liar. Apa maksudnya? Dapat juga pusing karena dia harus nyogok untuk mengamankan proyek itu. Kalau nggak diganggu, itu bisa jadi 50% nilainya. Waduh. 200 juta hanya 100 juta. Jadi apa kira-kira kalau itu membangun jalan? Jadi Kan dia juga jadi harus jalan aspal anu dikieukeun ge gini molekat. Wah, ngeri. Makanya korban kecelakaan lalu lintas yang tercatat 1 jam 4 orang tewas. Indonesia. Coba lihat Korlantas. Mengerikan loh. Indonesia tuh Berarti karena jalannya ya yang Ya, tidak di antaranya. berkualitas. Di antaranya ya. Di antaranya. Oh, coba jalan ke sini. Bagaimana? Wah, ngeri. Berarti asal ya. Iya. Bikin Jadi jalan. bagaimana pejabat akan ini karena akan konsisten sebenarnya dalam Islam, orang yang diberikan tugas, lalu tugas itu dia diberikan salary dengan tugasnya itu, dia mendapatkan dari salary-nya, di luar salary-nya apa jawabnya? Adalah gratifikasi, korupsi. Rasulullah menyampaikan demikian, ya. Lalu ketika seorang diangkat menjadi seorang pejabat penarik jizyah, lalu dibilang ya Umar, ya Rasulullah aku dapatkan ini. Bukan, dia bilang untukku. Padahal dia tugaskan sebagai amil jizyah. Lalu dia, lalu apa kata Rasul? Kau tidur aja di rumah. Apakah dapatkan itu enggak? Berarti terkait dengan itu. karena pekerjaannya dia dapat tambahan TIF dari pekerjaannya itu. Maka Rasulullah dan juga dilanjutkan oleh para sahabat begitu luar biasa menghargai fasilitas seorang pejabat negara, gajinya gede, lalu juga begitu tegas jika terjadi pelanggaran, lalu diberikan pemahaman agama yang mantap dan seterusnya. Jadi apa yang dikerjakan itu adalah punya kaitan dengan ruhiyah, dengan idok silabilah. Kira-kira dalam demokrasi ditanamkan enggak kesadaran memimpin itu adalah untuk menjalankan syariat Allah? Enggak, boro-boro. Dengan hal itulah saya punya kesadaran untuk keluar dari hal-hal yang demikian. Ya gini-gini ada kesadaran kan gitu. 24 tahun yang lalu saya hijrah kan gitu. Tinggalkan semuanya supaya tadi rasanya ini tidak benar walaupun belum punya jawaban-jawaban yang begitu mantap ya. Bahwa kita menjadi wakil harus konsekuen dengan keterwakilan kita dan itu punya kaitan dengan syariat Islam. Jika tidak, wakalah kita itu wakalah yang hianat. Kan itu. Lalu tujuannya untuk Allah di mana? Kan gitu. Untuk Allah di mana? Jadi nggak ada itu semua. Maka ya saudara saya Hanafi Rais sebelum dia itu ketemu sama saya, dia sudah penasaran. Ustadz gimana nih? Mungkin ingat Pak Ustadz Hanafi Rais ya, ketemu di Jakarta di kantor. Separtai tadi? Separtai? Oh enggak. Beda. Saya dulu P3 saya dulu. Oh, P3. Dulu P3 saya. Ya Ka'bah gitu loh ya. Lambangnya ya. Pasti ke Mekah terus dan alhamdulillah saya ke Mekah terus kan. Iya. Ka'bah gitu loh. Jadi punya kesadaran bahwa ya itulah manusia harus selalu bermuhasabah ya. Ini begini ya. Itu yang harus dipegang oleh kita bahwa tidak ada kaitannya demokrasi itu dengan Islam. Justru adalah mencerabut Islam dari kaum muslimin, menjauhkan. Nah itu. Tapi gini tadi, sering juga banyak yang
orang yang bukan berpendapat ya. Ketika kita kasih tahu nih ya, bro ini tuh kayaknya jalannya salah deh, gini. Alibi mereka tuh kan kayak, nih, lu bayangin kalau kita orang Islam itu kemudian tidak ada di kekuasaan, tidak berkuasa, tidak memiliki, tidak memegang kebijakan, ini pasti dipenuhi oleh orang-orang munafik atau orang-orang yang bakal menghancurkan Islam. Justru kita itu harus berjuang di sana itu biar jadi masuk ke dalam biar jadi mayoritas, kemudian nanti tuh bisa kemudian memaksakan syariat Islam. Itu gimana tadi? Kalau sekedar kekuasaan, Rasulullah ketika di Mekah ditawarin oleh kaum jahiliyah. Tawari kekuasaan. Muhammad, kau ingin kekuasaan lewat siapa? Lewat Abu Talib. Muhammad, engkau ingin kekuasaan, kami siapkan Darun Nadwah. Muhammad, engkau ingin wanita. Darun Nadwah tuh? Darun Nadwah itu gedung DPR sekarang. Kurang lebih. Gedung DPR. Tempat memutuskan segala hal. Lewat menolak kepada syariat Allah, ya. Itu maka disebut jahiliyah. Jahiliyah itu bukan berarti bodoh, mereka para filosof. Iya benar. Abu Sufyan, betul. Abu Lahab, para filosof yang hebat. Pintar-pintar ya. Pintar-pintar mereka. Umar pernah di situ kan? Betul. Pernah di situ kan. Nah, jadi kau pingin kekuasaan aku berikan, kau pingin wanita kita cariin, kau ingin harta kita cariin, emas berapa gunung aku siapkan. Oh, dikasih kunci Ka'bah juga ya? Iya. Benar. Lalu kan itu dipegang Bani Hashim ya kalau kunci Ka'bah. Ya. Kalau ini oleh Umayyah ya, Bani Umayyah kalau untuk perairan dan makanan. Bani Umayyah itu dua dengan Abu Sufyan. Nah, kalau sekedar kekuasaan tentu saat itu juga Rasul ambil. Kalau diambil kira-kira ini nggak dalam diri kita bahwa kita akan menyampaikan bahwa itulah kalau berkuasa kita memang bisa berkuasa sepenuhnya. Ternyata nggak juga kan. Bagaimana kalau ditolak oleh masyarakat? Selesai persoalan. Risalah selesai, ya kan? Berarti itu adalah sebuah metode, ya kan gitu. Itu sebuah metode. Artinya satu-satunya yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi tidak mengambil kekuasaan itu, tapi dia mempengaruhi tafaul mal ummah dengan jalan umat, mempengaruhi agar pemikiran, perasaan dan tata aturannya terikat dengan syariat. Ketika soal kekuasaan itu adalah bonus yang Allah tetapkan kapan waktunya. Apakah Rasulullah tahu akan dapat pertolongan dari Madinah? Enggak. Pokoknya dakwahi Madinah dengan mengutus Mus'ab bin Umair. Ya. Pokoknya aku atas perintah Allah untuk meminta untuk meminta pertolongan kepada ahli Taif, kepada Bani Sa'sa'ah. Ya. Apakah Rasulullah sudah diberitahu bahwa nanti akan diberitahukan ini? Enggak. Pokoknya berusaha ikhtiar. Gitu ya. Itu ya. Jadi ikhtiar untuk menetapi jalan-jalan yang memang diridhoi oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka itu berdasarkan wahyu. Jadi itu adalah sebuah khurafat kalau menyatakan bahwa bahwa sistem itu akan jalan kalau kita masuk dalam sebuah sistem. Jadi Rasulullah itu tidak tidak menerima kekuasaan yang ditawarkan oleh orang jahiliyah saat itu. 3 tawaran tadi ya. Iya. Jadi sebelum betul-betul datang sepenuhnya, karena memang punya syarat kan, keamanan sepenuhnya di tangan kaum muslimin. Apakah kalau saat itu menerima, apakah keamanan sepenuhnya akan di tangan kaum muslimin? Enggak. Itu ya. Lalu tata aturan Islam sudahkah diterima sepenuhnya oleh masyarakat Mekah? Belum. Belum. Ya, sehingga kondisi itu tidak menjadikan penyerahan itu diambil gitu ya. Enggak. Islamul hukum itu tidak didapatkan. Tapi lain ketika Bai'atul Aqabah yang pertama, ketika menyerahkan Madinah untuk didakwahi Islam. Ya, lalu dikirimkan Mus'ab bin Umair, lalu terus terjadi interaksi,
Sampai dikatakan bahwa tidak ada satupun rumah yang tidak didatangi oleh Mus'ab bin Umair. Tidak ada satupun manusia Madinah yang tidak bertanya tentang Islam kepada Mus'ab bin Umair. Itu ya, sampai demikian. Jadi kondisi yang kurang lebih 90 berapa persen semuanya sudah menerima syariat Islam. Lalu terjadilah Baitul Aqabah yang kedua. Itulah penerimaan sepenuhnya Islamul Hukmi. Ya, jadi itu sudah terpenuhi semuanya. Ya. Nah, sekarang bisa dibayangkan kalau saja masuk gitu ya, lalu berpikir bahwa itu adalah kalau tidak menguasai maka tidak akan bisa untuk menerapkan. Oke, lalu bicara tentang mayoritas. Ketika Masyumi menang itu mayoritas apa minoritas? Wah, Minoritas. Mayoritas Masyumi loh, dulu mayoritas. Pak. Iya benar. Belum tambah dengan NU. Ya, wah gitu. Tapi kalah ya tetap. Sekarang yang di apa itu yang di mana? Maroko atau di mana? Yang partai FIS menang. Aljazair tadi. Aljazair. Berapa persen? 90% tadi. 96. Bener tadi. Jadikah? Tidak. Oke. Nah, apalagi kalau hanya Oh ini Presiden Mesir tadi. iya, Siapa sih? Mursi sebelumnya, Mursi. sekarang Al-Sisi. Bener. Kan dikudeta akhirnya kan. Iya. Mursi dari Jamaah Islamiyah, dia itu hafid Quran, sama Al-Sisi di kudeta. Al-Sisi hafid Quran bukan, hafid Quran. Punya saudara di Jamaah Islamiyah, punya pengalaman militernya lebih tinggi. Iya. Lebih pantas dia dong, kata dia. Kata dia, lebih pantas aku dong. Kalau hafid, aku juga hafid. Samalah kita kan gitu. Nah, persoalannya kan tidak itu. Sudahkah ini Islam menjadi Islam ideologis? Sudahkah menjadi Islam yang politis? Artinya segala hal ingin diatur dengan syariat Islam. Nah itu, lalu sekarang, apakah kita tidak mayoritas? Mayoritas. Mayoritas kan. Mayoritas. Hatta di partai nasionalis pun mayoritas. Di partai PDI Mayoritas. mayoritas. Lalu apakah itu dijamin? Tidak. Pemimpin daerahnya mayoritas nggak? Mayoritas. 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 Mungkin 90% mungkin ya, saya tidak pernah menghitungnya. Tapi apakah itu akan terjadi? Tidak, jauh. Jangan jauh. Nah, jadi kebangkitan Islam itu harus dipahami dulu. Ya, kebangkitan Islam itu adalah ketika pemikiran, perasaan, dan tata aturan itu diterapkanlah syariat Islam dan diterima, dijalankan. Nah, itu adalah kebangkitan. Setiap orang merdeka untuk menjalankan syariatnya masing-masing. Sekarang menjalankan syariatnya masing-masing bisa nggak? Syariat negara, apalagi? Enggak. Kewajiban Ya, bagi negara? kita masih bisa sholat kan. Iya. Masih bisa saum, masih bisa naik haji kan. Iya, persoalannya kan, apakah Islam hanya itu? Itu kan pertanyaannya. Luas itu. Iya. Jadi kan itu hanya kalau kata pernah Ketua MUI menyampaikan, saya menghitung katanya, itu cuma 5%, Pak. Yang apa? Yang ibadah mahdoh itu. Sholat, zakat, haji. Dari 100% dari seluruh agama. syariat Islam tuh ya. Bagaimana itu? Sekarang kan kalau para ustadz menyampaikan, kalau tidak ibadah mahdoh, paling naik ke akhlak, betul? Muamalah nggak dihitung. Iya. Ya sedikit demi sedikit aja. Ya, Syariat iya. itu udah banyak. Iya. Ala-ala doang itu. Iya, tentu lumayan daripada lumayun ya. Itu. Jadi kan tidak sepenuhnya bersumber dari akidah Islam bagaimana seharusnya. Lalu itu yang harus kita suarakan ya. Terus bahwa kebangkitan Islam itu bukan hanya kaum muslimin duduk dalam kekuasaan, tapi Islam mengatur kekuasaan. Islam mengatur Kekuasaan. Iya, harusnya gitu ya. Iya. Jadi siapapun dia akan terbawa, kualitas apapun tentu muslim. Ya, itu akan terbawa. Jadi sebelumnya harus dipahami dulu. Yang tidak boleh itu jadi hukam ya. Jadi jangan pejabat, cuma pejabat kalau tidak jalankan nggak boleh, nggak juga. Menjadi ASN silahkan. Tapi tidak boleh menjalankan kemaksiatan, betul? Ya, betul. Ya, boleh saja. Betul. Tapi kalau ukurannya dia pemegang kebijakan, itu nggak boleh. Apalagi membuat hukum. Buat hukum, karena udah pasti. Itu perlu dibedakan, jangan digebrah uyah, jangan digeneralisir. Nggak boleh.
Ini podcast ini mah tidak bolehkan nih, mengharamkan nih. Enggak juga kan? Nah itu. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Oh iya. Yang itu berhubungan dengan apa? Pengambilan hukum tadi. Oke. Gitu kan, ya. Kemaksiatan. Ya, dalam sistem yang demikian tidak ada ruhani dalam bekerja. Kering, ya. Saya kerja menjadi wakil rakyat, menjadi siapapun, sekadar untuk menjadi saja gitu kan. Betul nggak? Lalu kalau awalnya sudah nggak beres, akan beres nggak kesananya? Nggak akan beres, Pak. Nggak akan beres. Kalau satu sudah melenceng, akan melenceng. Susah untuk dikembalikan. Karena memang begini, ketika sebuah ideologi dijalankan, sistem dijalankan, maka setiap apapun itu mendukung akan ideologi dan sistem itu, betul nggak? Ketika ini adalah dijalankan adalah demokrasi yang itu adalah sekuler, lalu juga kapitalisme, maka apapun dibangun tentang sistem pendidikan, sistem pergaulan, semuanya kepada itu. Ingat Rasulullah menyampaikan almaru ma'an seseorang itu beserta dengan kawannya, ma ikhwani. Seseorang itu akan beserta, agama seseorang itu tergantung agama temannya. Artinya bahwa sistem yang dijalankan itu mempengaruhi seseorang. Ketika saat ini suap dalam tender itu adalah sesuatu yang boleh, orang soleh masuk dalam tender akan nyuap atau enggak? Nyuap. Karena yang laku itu adalah nyuap. Yang laku adalah nyuap. Terlepas dari dapat dan tidak dapat. Yang laku itu yang ijon. Yang tidak ijon, siapa lu? Sampai jangan sampai ada dalam buku ini, Pak, ini proyek yang nilainya 500, siapa yang pegang? Ini yang pegang udah ini. Yang proyeknya 300, siapa yang pegang? Ini udah pegang ini. Tanya. Saya bukan omong kosong, tanyakan saja pada orang yang suka ngambil proyek. Sudah begitu. Jadi Kang Subhan sana, siapa lu? Soal proyek ini jalan ini ndak parongpong nih. Siapa lu? Jadi bahasa aspirasi rakyatnya gimana kan? Tiba-tiba kita tuh menuntut, bentar, tendernya udah penuh. Boro-boro mikirin rakyat maksudnya tuh gitu. Percuma. Bagaimana balikin modal? Aspirasi rakyat tuh percuma sebenarnya. Kenapa? Percuma. Iya. Udah ada itunya, udah tender-tendernya. Oh iya, akhirnya tuh kan jadi gitu. Jadi ketika kita komplain tentang A, B, C, D, T, nanti dulu urusan dengan pemodal belum beres nih. Iya. Bagaimana berpikir tentang rakyat? Ya, bahwa wakil rakyat ya. Saya pikir dengan sistem ini menjadikan orang tidak berpikir tentang rakyat. Ya, jadi ini kelam ya. Ini kelam kehidupan itu kalau tidak dengan syariat Islam. Tapi bagaimanapun kita harus menjadi cahaya selamanya. Ya, kelamnya kehidupan dengan tidak menjalankan syariat Islam itu, bagaimanapun kita harus menjadi cahaya. Nggak boleh kita larut dalam kekelaman ini. Dalam kegelapan ini nggak boleh larut. Ya. Jadi usahakan untuk sampai kepada Islam dijadikan pemikiran, perasaan, peraturan hidupnya adalah halal dan haram. Ada itu adalah untuk menerapkan syariat Islam, dan itu akan diterima oleh orang-orang non-Muslim, karena Islam itu yakinlah adalah rahmatil alamin. Kalau kita rahmat dan hidayah. Kalau orang Islam yang menjalankan rahmat dan hidayah, kalau mereka rahmat saja, mereka dunia saja, akhirat tidak. Kita dunia akhirat. Kalau kita Muslim dan menjalankan apa-apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Jadi itu problematikanya. Bagaimana untuk ini dihilangkan? Ya ganti sistemnya. Kan gitu. Apa yang dihilangkan maksudnya? Bahwa kepercayaannya itu, keyakinannya itu, ataupun M2Q-nya ya, mafahim, maqayisnya, dan qanaahnya itu harus kepada Islam. Cari orang yang sukarela untuk menjadikan syariat Allah itu adalah pemikiran, perasaan, jadi billah, lillah, Allah. Nah, itu harus menjadi bahasa kita. Itu yang pertama. Dengan demikian, tidak boleh bercampur, harus dihilangkan. Yaitu sistem yang tidak bersumber dari syariat Islam. Apa itu? Demokrasi,
kapitalisme, sekulerisme harus hilang. Harus hilang. Jadi nggak ada bahasa dimusyawarahkan dulu. Oh iya. Kita menerima itu atau enggak? Karena kenyataannya sekarang tuh kayak apa ya? Kayak terpaksa gitu. Nggak ada seakan-akan nggak ada pilihan lain. Masyarakat kan kayak gitu, Hasan. Betul banget. Akhirnya tuh ya udahlah datang lagi ke KPU, TPS gitu. Akhirnya itu karena memang nggak punya gambaran lain kecuali milih. Sekarang. Betul. Jadi apa namanya? Yang disuarakan selalu berpikir tentang mending ini wadahnya adalah Islam, tapi dalamnya minuman keras, ataukah di luarnya minuman keras umpamanya, kalau ini minuman keras, lalu dalamnya itu adalah air bening yang halal. Apakah begitu? Apakah tidak berpikir? Yang enggak dua-duanya. Luarnya adalah Islam, ininya wadahnya Islam, dan dalamnya juga Islam, yaitu minuman. Nah itu yang tidak pernah coba Anda dengar. Kalau Anda tidak sosialis, kalau Anda tidak kapitalis waktu muda, maka nanti tua Anda menjadi sosialis. Tinggal pilih itu aja. Nggak pernah berpikir Islam. Mereka seperti itu, rasa seperti buntu kan itu. Nah kita cari orang-orang yang suka rela. Bukankah Allah telah menyatakan ala subirabikum qalu bala syahidna. Dalam salat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin. Tapi kenapa kita masih menggunakan yang lain? Yang jelas keburukannya, yang jelas tidak akan ininya. Itu kan yang terjadi. Jadi kita bawa bahwa kekuasaan itu, bahwa bukan hanya umat Islam yang berkuasa, tapi Islam berkuasa dalam mengurus kekuasaan. Itu. Terus kita yang kalau tadi Ustaz katakan umat itu kemudian atau masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, tapi sayangnya belum memilih syariat Islam ini jadi puncak kekuasaannya atau dipakai untuk sebagai sistem. Terus kita harus ngapain tadi? Artinya kan banyak PR-nya banyak banget. Kebayang nggak sih tadi orang yang udah terbiasa dengan sistem ini tiba-tiba kita geser nih, gimana aja nih? Ada tahapannya kah atau kitanya pun harus ngerti apa dulu gitu tadi biar bisa adakan terakhirnya kata-katanya pembinaan. Adalah pembinaan. Siapa akan menyangka Musa akan mengalahkan Firaun? Siapa akan menyangka Umar akan masuk Islam? Pembinaan. Di luar prediksi. Jadi Allah itu nyuruh usaha. Allah tidak menyuruh untuk menang. Betul nggak? Allah itu nyuruh itu berusaha saja, menetapi aturan Allah, menetapi metode Rasul dalam berdakwah, kan gitu. Soal kemenangan itu, aku pasti akan berikan kemenangan. Wakul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuq, kan gitu. Akan dimenangkan kita itu. Cuma persoalannya kapan, wallahu a'lam. Itu saja. Dan Allah tidak melihat itu. Wa man kharaja muhajiran ilallahi wa rasul summa yudrikuhul maut faqad waqa Allah. Dalam surat dalam Al-Quran, barang siapa yang hijrah berdakwah, dia ngajak orang untuk taat pada Allah dan Rasul, untuk terikat dengan syariat Islam dan segala aspek kehidupan, tapi kemudian menghampirinya, sungguh di sisi Allah telah sempurna. Berarti dia telah mengislamkan, telah menjadikan syariat Islam ini berjalan. Sampai sejauh mana kita betul-betul berdakwah, mengikuti metode Rasul. Sampai sejauh mana kita konsisten.